Oke, di sini kita mau membahas penerapannya dari fungsi kompleks. Intinya itu di integral ini. Yang pertama ada integral Cauchy. Integral Cauchy. Oke, kita bahas ini. Sekarang, jika fz adalah fungsi analitik pada kurva tertutup C dan interior C, maksudnya itu di dalamnya C, serta Z0 itu adalah titik di dalam kurvanya, maka berlaku rumus ini. Berarti intinya gini, yang pertama fz ini harus analitik. Fz. Kemudian analitik pada apa? Pada misalkan kurva lingkaran ini, C ini, kurva tertutup namanya. Atau kotak juga boleh. Sekarang berarti dia juga akan analitik di dalamnya ini. Misalkan di sini, lingkaran di sini, lingkaran di sini. Itu artinya ini, interior di dalamnya. Serta Z0 adalah titik di dalam kurva tertutup. Berarti ada Z0 di sini. Pokok ada di dalamnya, itu namanya Z0. Maka dia akan berlaku ini, FZ0 itu sama dengan 1/2 pi integral tertutup kontur C Fz dibagi Z min Z0 dz. Dan turunan ke N, F pangkat N itu maksudnya turunannya. Misalkan kita ketemu F1 Z0, itu namanya turunan pertama dari fungsi Z0. Kalau F2 berarti turunan kedua. Kalau F0, N-nya 0, itu berarti bukan turunan. Oke. Nah, dari sini, maka kita bisa rubah kayak gini. Yang ini tak pindah ke sini, N-nya tak pindah ke sini juga. Maka akan berlaku dua rumus ini. Jadi integral tertutup dari kontur C, Fz dibagi Z min Z0 dz itu sama dengan 2 pi Fz0. Atau untuk pangkat N tertentu, kita ada rumus ini. Integral tertutup kontur C, Fz dibagi Z min Z0 pangkat N plus 1 dz. Itu hasilnya akan ini. 2 pi F pangkat NZ0 dibagi N faktorial. Oke, kita coba penerapannya. Nanti jika ada pertanyaan silakan diajukan langsung. Nah, oke, soal ini. Kita disuruh menentukan hasil integral fungsi analitik dengan teorema Cauchy. Oke, teorema Cauchy ini bisa diselesaikan ketika integralnya itu konturnya tertutup. Jadi kalau garis yang kayak kemarin, garis kayak gini aja itu nggak bisa. Jadi harus, kalau kayak gini, ini bisa. Pokoknya tertutup. Tertutup itu keadaan awalnya sama akhirnya itu sama. Oke, oke, tentukan integral tertutup berikut. Rumusnya ini, integral tertutup C 1/Z dz dengan kurva tertutup C adalah lingkaran besarnya Z sama dengan 2. Ada yang bisa menggambarkan ini? Apa artinya besarnya Z sama dengan 2? Kalau digambar di koordinat seperti ini. Oke, kurvanya bentuknya gimana? Tertutupnya. Oke, besarnya Z itu kan sama kayak jari-jari. Benar apa enggak? Berarti R-nya itu sama dengan 2. Berarti kalau digambar, kurvanya itu seperti ini. Ini. Nah, lingkaran dengan jari-jari 2. Berarti di sini 2, di sini min 2, di sini 2, di sini min 2. Seperti ini. Berarti kurva C itu, ya ini bentuknya. Berarti langkah pertama kalian harus bisa menggambarkan kurva tertutupnya itu kayak gimana sebenarnya. Kalau ada besarnya Z sama dengan 2 seperti ini, ya pasti lingkaran dengan pusat di 0,0 dengan jari-jari 2 seperti itu. Oke, sekarang kita lihat integralnya. Integral tertutup C1/Z dz. Oke, awal tadi kita belajar seperti ini. Ada yang atas ini, bagian yang ini, sama ini. Berarti yang mirip sama soal yang pertama itu adalah bagian ini. Benar apa enggak? Oke, kita tulis dulu di bawahnya. Integral kontur C Fz
dibagi dengan Z min Z0 DZ. Itu kan mirip sama atas sebenarnya. Berarti FZ-nya itu berapa? FZ-nya satu, bener apa enggak? Yang atas ini kan satu. Di sini Z, Z min nol. Boleh apa enggak tak tulis kayak gini? Boleh kan? Boleh. Berarti sama aja Z0-nya berapa? Z0-nya itu nol. Sorry. FZ-nya sama dengan satu. Oke, dari sini. Jadi langkah pertama, bentuk garisnya itu kayak gimana, kurvanya itu kayak gimana. Langkah kedua, cari Z0 sama FZ-nya. Oke, kalau udah ketemu, baru kita pakai rumus yang ini. Oke, tak taruh sini. Oke, rumus seperti ini. Z0-nya kan nol. Apakah nol ini ada di dalam kurva? Pertanyaannya. Iya, pasti di dalam kurva ini. Ini titik nol. Berarti memenuhi integral Cauchy. Sehingga integral tertutup C 1/Z min nol dz itu sama dengan 2 pi F Z0-nya berapa? Nol. Oke, sekarang kita cari F0 berapa? Berapa F0-nya? Ada yang tahu? Tak hingga mas. Mana? Tak hingga. Ini. Fz sama dengan satu. Berarti ketika kita masukkan Oh, Z ini sama dengan nol, berarti F0 sama dengan berapa? Ya tetap satu. Berarti F tak hingga pun tetap satu. Berarti di sini F0-nya sama dengan satu. Berarti jawabannya 2 pi. Ini jawabannya. Oke, seperti itu. Jadi langkah pertamanya kita lihat dulu konturnya itu kayak gimana, kurvanya itu kayak gimana bentuknya. Kalau ada kayak gini, Z sama dengan 4, ya berarti lingkaran dengan jari-jari 4 berpusat pada titik 0,0. Kalau Z sama dengan 2, berarti ya jari-jarinya 2 kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, kita yang perlu dihafal itu yang ini sebenarnya. Ya yang ini aja. Sorry, sorry. Ini kok malah hapus. Yang bagian ini aja sebenarnya. Nah, habis itu kita bawa soal yang kita cari ini tadi ke dalam persamaan ini. Yang atas atau yang bawah, terserah. Sama aja sebenarnya. Berarti kalau pakainya yang bawah, N-nya sama dengan berapa berarti? N-nya sama dengan nol. Makanya balik lagi ke sini, sama aja. Selanjutnya setelah ketemu, cari Z0-nya berapa. Kalau 1/Z, ini kan pasti kita bisa merubah Z min Z0 sama aja. Jadi nanti akan ketemu Z0-nya ini, nol. FZ itu yang atas, satu. Nah, baru kita masukkan ke rumus teori integral Cauchy. Seperti ini. Kalau kita punya integral seperti ini, hasilnya adalah 2 pi F Z0. Ya tinggal masukkan 2 pi F Z0-nya adalah nol. F0 itu sama dengan satu. Kenapa? Karena Fz itu sama dengan satu. Z-nya dirubah berapapun tetap satu. Oke, aman kira-kira? Eh, kalau mau screenshot silahkan. Seperti ini. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, Aman, Mas. oke. Selanjutnya ini, tetap kita teori integral Cauchy. Sekarang fungsinya seperti ini. Oke, langkah pertama yang perlu ya ini, kurva tertutupnya bentuknya kayak gimana. Nah, sekarang itu mutlak Z min satu sama dengan 4. Berarti artinya gimana? Pasti jari-jarinya 4 pasti.
Nah, min satu ini apa berarti? Gini, eh kalian tahu persamaan lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tahu ini? Sama lingkaran, Mas. Nah, rumusnya dasarnya seperti ini sebenarnya lingkaran itu. Nah, kalau di apa? Fungsi kompleks, Z itu sama kayak apa? X plus IY. Kan sama aja. X itu sumbu horizontal, Y itu sumbu vertikal. Kalau ini real, realnya itu X, imajinernya kan Y. Sama aja. Berarti artinya apa? Kalau ada di sini min A, min IB, boleh nggak tak tulis gini? X min A ditambah I Y min B. Ini kan sama aja sebenarnya. Ya. Nah, kalau besarnya ini X min A ditambah I Y min B itu sama dengan jari-jari. Nah, berarti kalau kayak gini, Z min satu berarti artinya lingkaran dengan jari-jari 4 dengan pusat di mana? Ada min satunya. Berarti dengan pusat gini kalau digambar sih. Mana tadi? Kalau digambar, sekarang pusatnya nggak di 0,0 lagi, dia bergeser pusatnya. Kalau di sini ada min satu, berarti satu geser satu ke kanan, realnya geser ke kanan satu. Oke, coba sekarang tak paskan garis biar enak. Nah, seperti ini. Jari-jarinya 4. Oke, jari-jarinya 4. Misalkan ini satu kotak ini tak pakai satu, ini dua, ini tiga, ini 4. Nah, berarti kalau Z min satu, besarnya Z min satu sama dengan 4, berarti jari-jarinya tetap 4, tapi apa namanya, pusatnya itu bergeser satu, realnya bergeser satu. Jadi kalau digambar, pusatnya nanti, sini kurang besar. Nah, nanti seperti ini berarti pastinya. Di sini 5. Berarti asalnya 0,0 geser satu ke sini. Kalau plus satu malah geser ke kiri, berarti balikannya. Kalau min satu gesernya ke kanan. Berarti kayak lingkaran yang digeser sedikit ke kanan kayak gitu. Oke, aman kira-kira? Berarti pusatnya sekarang di sini. 1,0. Berarti imajinernya 0. Jari-jarinya tetap 4. Kan ini sama. 1, 2, 3, 4. Berarti ke atas juga 4. Ini 4, ini 4. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke rumusnya. Integral. Integral tertutup kontur C. Konturnya seperti ini. Apa tadi? 3Z. 3Z dibagi Z kuadrat min 4 DZ. Oke. Sekarang cari Z0-nya. Cari apa namanya? F0-nya dengan rumus yang ada di sini. Ini ada dua. Oke, apakah udah sama? Belum sama. Ini FZ-nya mungkin bisa jadi 3Z itu FZ. Nah, tapi bawahnya ini belum sama. Ini Z min Z0, ini Z min Z0 pangkat N plus 1. Berarti harus dirubah. Gimana caranya? Oke, 3Z dibagi Z kuadrat min 4. Sekarang bawahnya boleh dirubah apa enggak? Dirubah apa? Pemfaktorannya berapa Z kuadrat min 4 itu? Z plus 2, Z min 2. Benar apa enggak? Z kali Z itu Z kuadrat, 2Z dikurangi 2Z 0, 2 kali 2 itu min 4. Oke. Berarti Z kuadrat min 4 boleh tak rubah menjadi Z plus 2 dikali dengan Z min 2. Oke, hampir mirip. Sama kayak ini, hampir mirip kan? Tapi bawahnya masih ada 2. Ini gimana? Ya kita pecah. Berarti nanti hasilnya kayak gini. 3Z dibagi dengan
Z plus, sorry, sorry. Ini Z plus 2, berikutnya ditambah ini Z min 2. Pasti bisa dipecah. Nah, sekarang pertanyaannya atasnya ini apa? Misalkan ini kotak, ini segitiga, ini kotak. Sekarang kotak sama segitiga itu apa sih sebenarnya? Jadi, di sebelah ya. Sebelah, sebelah. Mana? Oke, ada yang bisa nyari kotak sama segitiga? Caranya gini, eh, misalkan dulu kotak sama segitiga itu misalkan A sama B gitu aja. A sama B. Oke, habis itu langkahnya adalah bawahnya disamakan dulu. Berarti Z plus 2 dikali sama Z min 2. Berarti atasnya A dikali Z min 2. Seperti ini kan. Kemudian ditambah B Z min 2 dikali Z plus 2. Ini atasnya Z plus 2. Oke. Berikutnya kita coba bandingkan. Yang bawah ini udah sama berarti. Penyebutnya udah sama. Berarti tinggal atasnya. Atasnya itu 3Z. Yang ini. Ini berarti AZ min 2A ditambah BZ plus 2B. Oke. Habis itu gabung. Yang ada Z-nya jadikan satu. Yang nggak ada sendirikan. Berarti ada A ditambah B dikali Z ditambah sama 2B min 2A. Ya kan? Nah, selanjutnya ini kan ada Z. Yang sini juga ada Z. Berarti depannya ini pasti sama kayak depannya yang ada Z-nya. Berarti 3 itu akan sama dengan A plus B. Nah, sekarang gimana untuk ini? Ini sama dengan berapa berarti? Yang ini kan nggak ada. Berarti kan plus nol sama kayak plus nol sebenarnya. Berarti di sini 2B min 2A itu sama dengan nol. Nah, dari sini kita akan memperoleh 2B sama dengan 2A. B sama dengan A. Oke, aman. Berikutnya, kita nyari A sama B itu angka berapa? Oke, kita masukkan sini. 3, substitusikan B sama dengan A. Berarti A ditambah B ini sama dengan A. Hasilnya adalah 3 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 3/2. Nah, karena A itu sama dengan B, maka B juga sama dengan 3/2. Nah, sekarang berarti 3Z dibagi dengan Z kuadrat min 4 itu sama dengan, sama kayak ini. Sama kayak ini. Sama kayak ini, tapi A-nya kita ganti sekarang. A-nya 3/2, B-nya 3/2. Oke, seperti ini. Udah mirip dengan ini? Sudah. Oke, udah mirip seperti ini. Kita taruh sini sekarang. Oke, sekarang kita punya, gini tak taruh di sini. Sekarang kita punya integral tertutup kontur C. Ini tak ganti gini, berarti 3/2 dibagi Z plus 2 ditambah 3/2 dibagi Z min 2 dz ya. Oke, sekarang karena ada penjumlahan, namanya integral kalau ada penjumlahan itu bisa dipisah. Makanya jadinya integral 3/2 Z plus 2 ditambah, oh ini dz, integral 3/2 Z min 2, ya kan? Dz. Oke, udah mirip sama persamaan yang ini. Berarti kita selesaikan satu-satu juga. Berarti integral ini itu hasilnya apa? Ya 2 pi f z0. Z0-nya berapa? Ini kan z min z0. Oke, ntar dulu. Kita nggak usah masuk sini dulu. Z plus 2 ini kan. Padahal di sini z min z0. Berarti z0-nya sama dengan berapa?
Z0-nya sama dengan min 2. Atau yang paling enak kayak gini, nentukan Z0 itu. Z plus 2 itu sama dengan kan 0. Berarti Z-nya sama dengan, Z0-nya sama dengan min 2. Ya, seperti ini. Kalau udah ketemu Z0-nya sama dengan min 2, baru masukkan hasilnya ini. Oke. 2pi F min 2. Sekarang pertanyaannya F min 2 berapa? FZ-nya berapa? FZ, FZ itu kan yang ada di atas ini. Berarti kalau di sini ya 3/2. Berarti berapapun nilai Z-nya tetap 3/2. Berarti ya tetap 2pi F min 2. Kalau ini dimasukkan ke sini, tetap 3/2 sama aja. Berarti 3/2. Hasilnya berapa? Kalau di jumlah 3pi. Gitu kan? Oke, hasilnya ini. Selanjutnya bagian yang sini. Oke, berarti Z min 2 sama dengan 0. Berarti Z0-nya sama dengan 2. Selanjutnya hasilnya ini 2pi F2. FZ-nya berapa? FZ-nya 3/2 sama aja. Berarti 3/2. Berarti hasilnya ini menjadi, ini tak taruh sini. 2pi 3/2. Atau 3pi. Oke. Berarti hasil integralnya kan dia itu penjumlahan. Berarti ya tinggal jumlah ini. Berarti 6 pi. Oke, mungkin rata-ratanya seperti ini nanti untuk pembahasannya dalam apa? Word nanti tak kasih. Berarti langkahnya, oke, kita ulangi. Ini ada integralnya, bawahnya belum sama. Berarti samakan dulu. Gimana caranya makan? Oke, oke, langkah pertama dulu, bentar-bentar. Kita harus gambar kayak gini dulu. Berarti kalau ada Z min 1, berarti realnya, pusatnya itu geser ke kanan, 1. Kalau Z plus 1, berarti gesernya gini, ke kiri gini. Gimana kalau gini, Z plus I, ya berarti imajinernya geser. Kalau plus berarti geser ke bawah gini. Kalau min I, berarti geser ke atas gini. Gesernya berapa? Lihat depannya I ini ada berapa? Ya 1, berarti geser 1. Aman kira-kira? Oke, berarti intinya kalian itu harus merubah kayak gini. Ini jadi kayak gini itu gimana caranya? Nah, misalkan di sini A sama B, ini pecah bawahnya. Samakan penyebutnya, berarti bawahnya ini udah sama ini. Tinggal atasnya yang disamakan. 3Z sama dengan AZ min 2A. Nih. Selanjutnya cari A sama B. Ternyata 3/2. Setelah itu dimasukkan, kita pecah integralnya, kita selesaikan satu-satu. Berarti total integralnya ya dijumlah 6pi. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 seperti ini. Tentukan hasil integral tertutup berikut dengan teorema integral Cauchy. Dengan kurva tertutup C adalah lingkaran, Z min I sama dengan 3. Berarti pusatnya itu menggeser berapa? Depannya I ini berapa? Ya 1. Berarti gesernya itu 1 arah imajiner. Berarti arah sumbu Y ke atas berarti. Kalau digambar, ini tak coba. Oke, kalau digambar, berarti saya ini tak hapuskan dulu. Oke, berarti atasnya ini misalkan satu ini itu 1, ini 2, ini 3, ini 4, 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Nah, berarti
lingkarannya karena ada min i, z min i, ya pasti ke atas lebih satu. Kan min min i. Kalau minus itu pasti kalau nggak ke atas ya ke kanan. Karena i berarti arahnya imajiner. Jari-jarinya berapa tadi? Tiga, jari-jarinya tiga. Berarti kita gambar dulu gini. Ini jari-jarinya tiga. Oke, fix. Ini tiga, ini tiga, ini min tiga, ini min tiga. Sekarang kita geser pusatnya itu kita geser ke atas. Jadinya gini. Set. Nah, pusatnya nanti di sini berarti. Ini pusatnya berarti 0,1. Nah, artinya min I itu geser ke atas satu. Kalau plus I geser ke bawah satu. Berarti nanti akan kayak gini. Kayak gini. Nah, kalau 2I, min 2I, ya berarti geser ke atas 2. Berarti kayak gini nanti. Kayak seperti itu. Selanjutnya, oke. Ini samakan dengan soal apa yang ini. Berarti yang perlu dihafal itu cuma ini sebenarnya. Apakah perlu dihafal? Kelihatannya perlu. Karena kayaknya kalau menurunkan susah. Ya, seperti ini. Soal ini identik dengan yang kedua. Bener apa enggak? Kenapa? Karena ada ini tiga. Ini kan ada N plus satu. Nah, berarti kita bisa identifikasi Z-nya itu berapa. Z0-nya berapa? Ini Z0 itu tempatnya di sini. Di sini ada ini. Berarti tinggal kayak gini aja. Z plus 2i sama dengan nol. Paling enak itu kayak gitu. Z0 sama dengan min 2i berarti. Oke, Z0-nya min 2i. Min 2i itu tempatnya di mana kalau di sini? Arah i, imajiner. Berarti kan ini. Min 2i. Berarti ini min satu. Ini ada, harusnya ini kurang ke atas ya. Ini harusnya min 2. Nah, berarti min 2 itu di sini. Ya kan? Min 2i. Kalau plus 2i, ya ini. Ini 3i, ini 4i, ini 5i. Kalau ini real, kalau satu ini di sini, dua di sini, tiga di sini, lima di sini. Oke, berarti apakah dia itu masih ada di lingkup C? Ternyata masih ada di garis lingkaran ini. Berarti integralnya nggak sama dengan nol karena masih ada di dalamnya. Oke, berarti kita samakan integral tertutup. Oh, gini aja. Kan Z0 udah ketemu. N-nya sekarang berapa N-nya? N sama dengan? N sama dengan? Ini kan N plus satu. Dua. Ya kan? Berarti N-nya 2. Oke. Dua. Nah, untuk minggu kemarin, sorry, saya ada kesalahan. Ini bukan pool. Pool itu di sini semua. Berarti kalau N plus satu, ya ini 3 ini. Itu namanya pool. Berarti nanti kita bahas di residu. N di residu sama N di Cauchy itu beda. Kalau N di sini bukan pool. Sorry, sorry. Kemarin itu salah. Kalau di residu, residunya itu poolnya itu 3. Kalau di sini kan N-nya 2. Berarti beda nanti pengertiannya. Oke, sekarang kita pakai ini N sama dengan 2. Berarti N di sini kan 2, ya kan? Selanjutnya FZ-nya berapa FZ-nya? Ya ini kan, ya kan? Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat ditambah 6. Oke, berarti integral dari soal di atas Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat tambah 6 dibagi dengan Z plus 2I pangkat 3 itu sama dengan ini. 2pi F2 Z0 gini kan dibagi 2 faktorial N-nya kan 2. Nah, F2 Z0 itu artinya apa? Turunan kedua dari fungsi ini. Jadi kita nyari fungsi turunannya dulu. Oke, tak taruh sini. Oke, sekarang ini tak geser sini.
Nah, ini kan FZ. Berarti F1. F1 itu turunan pertama. Itu sama dengan apa? Z pangkat 4 itu diturunkan 4Z pangkat 3. Ditambah 2 kali 2 itu 4. Z pangkat 1. Tambah 6 kalau diturunkan hasilnya 0. Berarti F2 atau turunan 2 kali kayak gini. Itu sama dengan 4 kali 3 berapa? 12. Z pangkat 2 ditambah 4. Oke, Z0-nya berapa? Berarti di sini Z0 ya, sorry. Ini Z0-nya berapa? Min 2I ya kan? Berarti F2 min 2I sama dengan apa? Ya Z-nya tinggal diganti. 12 dikali min 2I kuadrat ditambah 4. Berapa ini? 12 min 2 kali min 2. Min sama min, positif. 4. 2 kali 2, 4. 4. 4. 4. Berarti positif 4. Jangan lupa I kuadrat. I kuadrat berapa? Min 1. Min Ya 1. kan? Berarti min 12 kali 4 ditambah 4. Berapa ini? 12 kali 4, 48. Ya kan? Min 4. 48 di min 48 ditambah 4. Berapa? Min 4. 4. Min Min 4. 44. Oke, nice. Sekarang kita masukkan ke integralnya. 2pi F2 min 2i ini min 44. Berarti ini min 44. Dibagi 2 faktorial. 2. Berarti tinggal ini coret-coret. Tinggal min 44 pi. Ini jawabannya. Oke, seperti ini. Berarti yang perlu dihafal ada dua sifat. Rumus ini sama rumus ini. Sebenarnya rumus yang atas ini turunan dari ini. Berarti kalau hafal ini bisa hafal yang atas ini. Kelihatannya nggak perlu dihafal sih. Karena biasanya itu pakai kertas kan ya. Nanti ditulis saja. Berarti yang jadi problem itu ya gambarnya kayak gini. Sekarang kayak gini. Misalkan 2i ini nggak di garis ini, di luar ini, misalkan di sini atau nggak di sini. Ya nggak bisa. Berarti nggak ada Z0-nya nggak ada. Berarti jawabannya 0 pasti. Misalkan nih, misalkan. Ini kita punya integral, ini FZ sama kayak ini misalkan, sama kayak ini. Sekarang bawahnya itu Z plus 5i pangkat 3. Nah, sekarang garisnya tetap ini. Garisnya tetap ini. Nah, tapi 5i ini di bawah ini. Dia nggak di bawahnya, nggak di dalamnya si kontur C. Makanya integralnya sama dengan 0 langsung. Karena nggak ada titik yang di dalamnya nggak ada. Ya wis, 0. Oke, seperti itu. Aman kira-kira? Oke, nanti versi lengkapnya eh tak kasih di Word. Bentar. Ini ada siapa ini? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke residu. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan terkait Cauchy? Bisa? Oke, berarti intinya gini. Gambar dulu. Kurvanya kayak gimana? Kemudian cocokkan sama ini, yang atas ini, rumus ini, atau yang bawah ini. Kalau belum cocok, gimana caranya cocokkan? Bawahnya itu, kalau nggak kayak gini, ya kayak gini. Kalau nggak cocok lagi, pecah dulu kayak tadi. Baru kemudian kita cari N-nya berapa, Z0-nya berapa, kita masukkan rumusnya. Sama FZ-nya berapa. Oke, ketemulah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, hmm, kita bahas ini, residu. Oke, seperti ini. Jika FZ adalah fungsi analitik pada kurva tertutup C dan interior yang di dalamnya C, kecuali pada titik Z0, maka berlaku rumus ini. Bedanya apa? Sekarang FZ itu semuanya yang ada di dalam. Kalau yang tadi itu FZ itu yang atas saja, yang bawah itu enggak ngaruh. Oke, bedanya ngerti? Kalau Cauchy,
FZ itu yang atas saja. FZ dibagi Z min Z0. Berarti FZ-nya itu bukan semua ini. Bukan. Kalau sekarang residu, pakainya FZ. Semuanya yang ada di depannya di Z, di dalamnya integral. Oke, maka akan berlaku rumusnya seperti ini. 2pi, kemudian penjumlahan residunya. Misalkan titik-titik ini namanya titik singular. Titik di mana SZ ini nanti dia tidak analitik. Maksudnya gimana? Ini misalkan saya punya 1/0. Apakah itu analitik? Tidak. Misalkan saya punya 1/Z min 0. Berarti dia ketika Z-nya 0, Z ini sama dengan 0, maka dia tidak akan analitik. Kan sama dengan 1/0 min 0. 1/0 itu berapa? Tidak bisa didefinisikan. Makanya namanya tidak analitik. Berarti semua fungsi fz yang penyebutnya nanti 0 pasti namanya titik singular. Bisa aja ada 5, bisa aja 10 ada bisa. Misalkan Z1, Z2, Z3, pokoknya yang membuat bawahnya itu menjadi 0. Nah, oke, rumus residunya. Oke, residu Z0 itu rumusnya ini. Limit Z mendekati Z0 1/n-1 faktorial D pangkat n-1 ini maksudnya turunan. Terus kemudian ini Z min Z0 pangkat n Fz. Oke, n-nya sekarang ini. Ini Fz-nya misalkan GZ dibagi Z min Z0 pangkat n. N-nya sekarang ini. N-nya di sini. Bukan lagi n+1 tadi kan. Beda ya. Kalau pangkatnya 3 ya berarti pol. Namanya n itu pol. Atau tiang. Oke. Kita coba sekarang. Langsung contoh aja. Biasanya kalau contoh itu lebih paham. Seperti ini. Tentukan hasil integral tertutup berikut dengan teorema residu. Integral tertutup kontur C, Z dibagi Z pangkat 4 min 1 dz. Dengan kurva tertutup, C adalah lingkaran Z min 2 sama dengan 5/2. Artinya apa? Lingkaran ini memiliki jari-jari 5/2 atau 5/2 itu berapa? 2,5. Kemudian pusatnya bergeser ke kanan 2, ke arah X2. Atau kalau kita gambar, tak coba carikan grafik yang kosongan dulu. Ini. Oke. Atau kalau kita gambar, sorry. Bentar. Oke. Kalau kita gambar dari saya paskan dulu biar enak. Oke. Nah, kalau kita gambar 5/2 itu artinya kan 2,5. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3, di sini 4, ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian ini min 1 sampai seterusnya. Oke, sekarang gambar dulu lingkaran dengan jari-jari 3/2. Berarti 5/2. Berarti artinya 2,5. 2,5 itu ini. Berarti atasnya itu 2,5 di sini. Bawahnya itu 2,5 di sini. Ininya ini 1, 2, 2,5 di sini. Nah, ini lingkaran Z sama dengan 2. Z sama dengan 5/2. Nah, sekarang Z min 2. Berarti digeser ke kanan sebesar 2. Sebesar 2. Berarti geser ke kanan sebesar 2. Nah, berarti nanti pusatnya pasti di sini. Ini titik pusatnya. 2,0. Nah, berikutnya kita masuk ke integralnya kalau udah kita gambar. Oke, integralnya itu seperti ini. Integral tertutup kontur C, Z dibagi Z pangkat 4 min 1. Apakah sudah sama dengan definisi ini? Nih, FZ itu harusnya seperti ini. Nah, apakah udah sama?
Belum, belum sama. Ini udah sama. Z, berarti GZ ini sama dengan Z. Nah, sekarang ini harus Z pangkat satu. Nggak boleh lagi Z pangkat 4. Jadi gimana caranya kita merubah Z pangkat 4 menjadi Z pangkat satu? Oke, gini. Z pangkat 4 min satu itu kalau dirubah, bentar. Ini jaringan saya masih aman kan? Aman, Kak. Gimana cara merubah Z pangkat 4 dikurangi satu? Ini boleh apa enggak? Z kuadrat min satu, Z kuadrat plus satu. Hasilnya berapa? Z kuadrat kali Z kuadrat, Z pangkat 4, min satu kali Z kuadrat, ditambah satu kali Z kuadrat, nol. Min satu kali satu, min satu. Oke, berarti Z pangkat 4 min satu itu bisa dirubah menjadi Z kuadrat min satu dikali Z kuadrat plus satu. Apakah udah sama? Ternyata belum. Ini harus Z min Z0. Ini masih Z kuadrat. Jadi caranya ya difaktorkan lagi. Z kuadrat min satu itu sama kayak Z min satu dikali Z plus satu. Bener apa enggak? Z kali Z, Z kuadrat. Min satu Z ditambah Z, nol. Min satu kali satu, min satu. Nah, sekarang ini gimana? Ada yang kepikiran? Kalau di sini positif, pasti ada imajinernya. Jadi nanti Z plus I, Z min I. Coba. Z plus I dikali Z min I hasilnya apa? Z plus I dikali Z min I. Itu sama dengan apa? Z kuadrat plus ZI min ZI ditambah I kali I. Min satu. Ada minusnya, berarti plus satu. Kan balik. Nanti ini nol. Berarti tinggal Z kuadrat plus satu. Oke. Berarti harus ada apa? Harus bisa ngerubah kayak gini. Yang ini itu bagian yang ini. Yang ini itu bagian yang ini. Sekarang apakah udah sama? Udah sama. Z min Z0, Z plus satu, Z plus I, Z min I. Oke, berarti FZ-nya sekarang menjadi apa? Z dibagi sama Z min satu, Z plus satu, Z plus I, Z min I. Semuanya pangkat N. N-nya berarti satu semua. Ini kan satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah, kabar baiknya, kalau di residu, kita nggak perlu mecah satu-satu. Nggak perlu Z dibagi, eh, misalkan ini. A dibagi Z min satu, ditambah B dibagi Z plus satu. Kan lama pasti. Ada 4 soalnya. Nah, kalau residu nggak perlu. Residu langsung pakai rumus ini. Oke, residu langsung pakai rumus ini. Ya, sorry. Belum. Kalau residu langsung pakai rumus ini. Nah, rumus ini. Integral FZ dz sama dengan 2pi residunya. Oke, sekarang Z0-nya. Z0 itu adalah ketika yang bawah ini semuanya nol. Yang bawah ini. Yang ini semua itu nol. Berarti kan Z0-nya ada. Yang pertama itu. Ini kalau sama dengan nol kan, berarti Z sama dengan satu. Ini berarti Z0-nya ada. Yang berikutnya itu min satu. Ya kan? Yang ini. Z plus satu sama dengan nol. Berarti Z sama dengan, sorry, I. Z0 sama dengan min I. Yang terakhir Z0 sama dengan I. Ya kan? Berarti Z0-nya ada 4. Oke. Berikutnya kita lihat. Z01 itu di mana? Di sini. Ya kan? Satu. Z0 min satu itu di mana? Di sini. Z0 min I. Min I itu imajiner yang bawah arah sumbu Y. Yang ini. Kemudian ini min I.
Ini satu, ini min satu, yang ini plus I. Nah, berarti ada satu titik yang nggak ada di lingkaran itu, yaitu min satu. Berarti min satu nggak usah dihitung, nggak diikutkan. Berarti nanti kan ini kan penjumlahan residu ya. Berarti nanti residunya itu ada ini, residunya ini, sama residunya ini. Yang ini apakah dihitung? Nggak usah. Kenapa? Ya di luar. Misalkan kayak rumah, keluarga, misalkan bapak itu tanggung jawabnya semua keluarga yang ada di rumah. Mungkin tetangganya yang nggak kewajiban, ya gitu, kayak gitulah. Ini kan di luarnya lingkaran, berarti yang nggak kewajiban penuh di sini dia. Tanggungannya itu yang ada di dalamnya, kayak gitu. Nah, berarti residunya ada berapa? Ya ada tiga. Satu, min I sama I. Ini kan masih di dalam. Dikit lagi di luarnya, masih di dalam. Gimana kalau di garis ini? Ya tetap ikut. Kalau di garis itu pembatas itu tetap ikut. Oke, berarti kita ngitung tiga residu. Residu Z0 sama dengan satu. Berarti limit Z mendekati Z0, Z0-nya satu. Satu dibagi N. Sekarang N-nya berapa? Di sini pangkatnya berapa? Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Berarti N-nya sama dengan satu. Dari satu min satu berapa? Nol, nol faktorial. Oke, D pangkat nol berapa tadi? Satu min satu, nol ya. DZ pangkat nol. Oke, habis itu ini ada Z min Z0. Z0-nya itu satu. Pangkat N, N-nya satu. FZ sekarang. Ya, FZ-nya ini. Sorry, tak tulis aja lah. Z, FZ kan tinggal nyalin. Z dibagi Z min satu, Z plus satu, Z min plus I, Z min I. Seperti ini. Nah, kalau D pangkat nol per DZ pangkat nol itu artinya apa? Ya nggak ada turunannya. Berarti tinggal gini aja. Limit Z mendekati satu. Nol faktorial itu satu ya. Ini. Berarti ini satu per satu, satu. D pangkat nol per DZ pangkat nol, ini satu. Berarti tinggal Z min satu dikalikan sama ini. Nah, nah sekarang kita coret dulu. Ini sama ini. Berarti tinggal limit Z mendekati satu. Z dibagi sorry, Z plus satu, Z plus I, Z min I, ya kan? Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan. Sekarang kan namanya limit itu Z-nya diganti aja. Ini satu, ini satu plus satu, dua, ini satu plus I, ini satu min I, ya kan? Nah, sekarang sederhanakan lagi. Ya, satu per dua, satu kali satu, satu. I kali satu plus I. Satu kali min I. I kali min I. I kali I itu minus, ya kan? Minus minus plus, berarti plus satu. Berarti berapa? Satu per dua dikali satu plus satu, dua. Berarti satu per empat. Oke, berarti residu ketika Z0 sama dengan satu itu satu per empat. Oke, saya cek dulu apakah benar. Oke, benar. Nah, nanti kalau kalian misalkan gini, ada limit Z mendekati misalkan satu, terus nanti ketika kalian masukkan kok hasilnya 0,0, yang paling enak itu caranya gini, diturunkan aja. Yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan. Itu namanya aturan L-Hospital. Nanti di pembahasan saya yang di Word itu pakai itu. Berarti pendekatannya beda, tapi jawaban akhirnya saya rasa sama. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita nyari residu kedua.
Saya tak pakai hitam. Residu ketika Z0 sama dengan berapa tadi? Yang kepakai itu min 1 nggak kepakai ya. Kita nggak pakai itu. Kenapa? Karena di luar kurva C. Min I, coba min I. Z0 sama dengan min I. Berarti sama dengan limit. Oh, ini panjang banget. Limit. Oke, gini sih. Kalau N-nya satu, N-nya satu, nanti kalian bisa pakai rumus seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kan kita udah tahu N-nya satu kan ya. Semuanya satu. Berarti pakai ini aja. Kita masukkan N-nya satu di sini. Satu. Berarti kan nol di sini. Ini nol juga. Ini satu. Berarti nanti ini ya sebenarnya ini aja rumusnya. Penurunannya ya dari rumus awal ini. Berarti nanti limit limit Z mendekati Z0, Z0 min 1, min I. Kemudian Z min Z0 berarti ada Z min I plus I berarti FZ-nya ya sama yang awal ini tadi. FZ-nya masukkan sini. Nah, apakah ada yang bisa dicoret? Z plus I sama ini. Berarti tinggal limitnya tinggal Z mendekati min I. Z dibagi Z min 1. Z plus 1 sama Z min I. Ya kan? Sekarang masukkan. Z itu sama dengan min I. Berarti min I dibagi sama min I min 1 min I plus 1. Ini min I min I. Oke, sederhanakan sekarang. Min I. Min I min 1 dikali min I plus 1. Min I dikali min I hasilnya. Yang paling enak itu gimana yo? Gini aja. Ini minnya tak keluarkan. Berarti min I plus 1. Atau tak tulis kayak gini paling enak. 1 plus I, ya kan? Ini kan minnya tak keluarkan. Berarti 1 plus I. Kemudian yang ini 1 min I. Yang ini minnya juga tak keluarkan. Minusnya berarti ada minus-minus. Berarti di sini positif. Ya kan? Terus habis itu ini 2I. Ya kan? I kali I tambah I itu 2I. Minnya tak keluarkan. Oke, berarti habis itu ini min I. Yang bawahnya itu 1 kali 1. 1 plus I. Min I plus I kali I min 1. Min plus 1. Habis itu 2I. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada. I sama I. Saya tak pakai yang nggak bisa. Oke, kalau dicoret hasilnya adalah minus 1/2. Yang bawahnya ini berapa? 1 plus I min I ini 0. I min I itu 0. 1 plus 1 itu 2. 1/2. Berarti min 1/4. Oke. Udah 2. Kurang 1. RE dengan Z0. Residu. RES ya harusnya. Enggak, REZ gitu. RES Z0 sama dengan I. Nanti kalian akan ketemu 1/4. Coba nanti silahkan dibuktikan. Apakah benar 1/4? Sorry, min 1/4. Berarti I sama min I sama. Min 1/4 ternyata. Oke, kalau udah ketemu kan tiga-tiganya semua, maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, integral FZ/dz itu sama dengan tinggal 2PI sum dari residunya. Residunya ada 3. 1/4. Ini
ada min 1/4 sama min 1/4. Ya tinggal berarti 1/4 min 1/4 min 1/4. Berarti berapa? 2 pi ini hilang kali min 1/4. Jadinya adalah min pi/2. Benar apa enggak? Benarkah? Ya, berarti caranya gitu. Panjang. Tapi sebenarnya kalau bisa ya pendek sebenarnya. Kalau cepat di daerah sini, kalau cepat-cepat itu pasti cepat sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti langkahnya pasti gambar. Habis itu samakan dengan fungsi di soal. Nah, kabar baiknya kita nggak perlu memecah kayak tadi, kayak yang di Cauchy. Kalau di sini tetap kayak gini, tetap aja. Habis itu cari apa namanya titik singular. Titik singular itu titik yang menyebabkan dia itu tidak analitik. Berarti titik di mana bawahnya ini sama dengan nol. Z/0 itu tidak analitik karena bukan tak hingga sih, tidak terdefinisikan benar. Oke, titik singularnya ada 4, tapi yang ada di dalam kurva ternyata 3 aja. Berarti satu nggak usah dihitung. Residu yang min 1 nggak usah dihitung. Berarti yang ada di dalamnya aja. Cari residunya, ketemu semuanya berarti dijumlahkan tinggal. 2 pi dikali jumlah residunya. Oke, aman kira-kira? Boleh tak lanjut? Boleh? Oke. Nah, selanjutnya gimana sih? Ini kita residu lagi. Ini tentukan hasil integral berikut dengan residu. Oke, kalau seperti ini Z sama dengan 4. Berarti lingkaran dengan jari-jari 4 gitu aja. Oke, ini tak coba taruh bawah lagi. Berarti sama kayak lingkaran. Saya ini tak hapuskan. Kita hapuskan dulu. Oke. Nah, ini ada Z sama dengan 4. Berarti lingkaran dengan jari-jari 4. Saya ini tak rubah ya skalanya. Oke, skalanya kita ngikuti kotak ini aja sekarang. Nah, kalau 4 ya berarti 1, 2, 3, 4. Kanan 4, 2, 4, kiri 4, 2, 4. Oke, di sini 4, ini 4. Oke, kurvanya seperti ini. Ini 4, eh, se- ini 4, ini 4, ini min 4, ini min 4. Oke. Nah, ini integralnya sin Z, integral tertutup dari kontur Z, sin Z dibagi dengan Z min pi sama pangkat 3 dz. Kita samakan dengan bentuknya. Berarti mana bentuknya? FZ. FZ itu kan yang semuanya di sini. FZ itu semua ini. Nah, bisa dibentuk seperti ini. Berarti GZ-nya itu Z sin Z, N-nya sama dengan 3, ya kan? Nah, ini namanya disebut sebagai triple pole atau tiangnya ada 3. Kalau yang satu tadi disebut sebagai single pole. Sorry, simple pole, sorry, simple. Kalau yang kedua double pole, kemudian triple pole sampai seterusnya. Kalau n sama dengan 3, ya tinggal gunakan apa rumusnya tadi. Oke, sekarang nyari Z0-nya. Z0-nya berapa? Z0-nya sama dengan, kan udah sama. Jadi Z0-nya ini, pi. GZ-nya sama dengan Z sin Z. Oke. Apakah sin Z ini perlu dirubah ke eksponensial?
Saya rasa nggak perlu. Nanti hasil akhirnya tetap berubah pasti. Kita lihatkan dulu. Oke, tetap. Oke, ini. Habis itu ketika udah ketemu Z0 sama N, jadi kita cari residunya. Saya pertanyaannya, apakah Z0 ini ada di dalamnya? Pi itu angka berapa sih? 3,14. Ya kan? Pi itu sama dengan 3,14. Berarti letaknya di mana di sini? Ya di sini. Ini kan 1, 2, 3. Berarti di sini. Kalau IP, ya berarti imajiner di sini. 3,14 tapi arahnya imajiner, imajiner gitu. Oke, berarti 314 ini ada di dalamnya. Berarti residunya bisa dicari. Residu dari Z sama dengan Pi. Itu akan sama dengan limit Z mendekati Pi. Kemudian ada apa lagi tadi? Sorry, saya lupa. 1/n-1 kelihatannya mana. Nih, tak geser ke bawah sekarang. Oke, kita samakan seperti ini. N-1, berarti N-nya tadi berapa N-nya? N-nya 3. N-nya 3. Berarti 3-1, 2 faktorial. D pangkat 3-1, 2. DZ pangkat 2. Kemudian Z min Z0 pangkat N. N-nya 3. Ya kan? Kemudian FZ. FZ-nya berapa? Ya tinggal dimasukkan. Soal tadi FZ-nya berapa? Z sin Z dibagi Z min Pi pangkat 3. Oke. Oke, kita sederhanakan sekarang. Jadi tinggal limit Z mendekati Pi. 1/2 faktorial setengah. Ini namanya turunan ya. D kuadrat per DZ kuadrat itu turunan kedua. Ini bisa dicoret apa enggak? Oh, sorry, Z0-nya berapa? Ya ini. Z min Z0. Berarti min Pi. Ya kan? Ini Z0-nya sama dengan Pi. Ini bisa dicoret. Set. Sama ini. Tinggal Z sin Z. Oke. Nah, sekarang berarti kita turunkan. Setengahnya tak keluarkan. Setengah limit Z sama dengan Pi. Oke, turunannya ini 2 kali. Oke, ini tak buat lembar lagi. Ada Z sin Z fungsinya. Kalau diturunkan, gimana? Pakai yang namanya ini U aksen V. Aksen itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U-nya apa? U-nya Z, V-nya adalah sin Z. Berarti turunannya ini itu adalah, oke, turunannya U apa? Turunannya U terhadap Z. Sama dengan 1. Turunannya V. Sorry, sorry. Berarti ini nulisnya itu turunannya U terhadap Z itu U aksen. U aksennya sama dengan 1. V aksen sama dengan sin Z. Turunannya cos Z. Ya kan? Oke, sehingga turunan dari Z sin Z itu adalah U aksen V. U aksen V. Ini tak taruh sini aja. Teruskan gini. U aksennya itu 1. V-nya itu sin Z. Kemudian ditambah sama UV aksen Z cos Z. Atau sama dengan sin Z ditambah Z cos Z. Nah, karena turunan 2 kali, ya ini kita turunkan lagi. Ini turunkan. Turunannya sin Z terhadap Z itu apa? Cos Z. Sekarang turunannya Z cos Z. Apa? Ya pakai U aksen V, UV aksen. Turunannya apa? U aksennya 1, V-nya cos Z, kemudian ditambah U-nya itu Z, V aksennya cos Z kalau diturunkan min sin Z. Seperti ini. Berarti hasilnya adalah cos Z min Z sin Z.
Berarti turunan semua ini kan ada tadi cos Z sama cos Z min Z sin Z. Berarti turunan duanya itu adalah cos Z tambah cos Z min Z sin Z. Berarti sama dengan apa? Ya 2 cos Z min Z sin Z. Itu turunan dua kalinya. 2 cos Z min Z sin Z. Berarti hasilnya ini adalah 2 cos Z min Z sin Z. Apakah benar? Kita anggap benar aja dulu. Selanjutnya gimana? Ya tinggal masukkan pi di dalamnya. Berarti setengah Z-nya kita ganti pi. 2 cos pi dikurangi pi sin pi. Cos pi itu berapa? Cos 180. Cos 0 itu 1. Cos 90 itu 0. Cos 180 itu min 1. Ini setengah min 2 min sin 180. Sin 0 itu 0. Sin 90 itu 1. Berarti sin 180 0. Berarti ini nggak usah 0. Berarti tinggal min 1. Berarti residunya dari Z0 sama dengan Pi itu adalah min 1. Nah, berarti integralnya apa? Ya ini tinggal 2 pi jumlah dari residunya. Residunya ada satu aja, min 1. Berarti tinggal dimasukkan min 1. Min 2 pi. Seperti ini. Itu jawabannya. Oke. Bentar, saya tak istirahat dulu. Oke, aman kira-kira? Aman ya? Oke, mungkin untuk soal nomor 6 sama 7 saya jelaskan lewat apa jawaban saya aja. Kelihatannya ini menarik, tapi sangat panjang. Wah, apakah di sini bisa oret-oret ya? Oke. Ini tak matikan dulu ya, tak ganti. Apakah udah berubah? Sudah ya? Oke, sekarang ini. Tentukan hasil integral berikut dengan teorema integral residu. Nah, sekarang integralnya itu gini. 0 sampai tak hingga cos mx dibagi x kuadrat plus a kuadrat dx. Ini. Oke. Nah, sekarang ada ini yang jadi masalah. 0 sampai tak hingga. Padahal tadi kita itu belajar itu integral tertutup semua kan ya. Berarti kenapa kok nggak ini integral tertutup ini dz gitu kan? Kalau itu kan mudah pakai residu. Nah, gini, langkah pertama yang kalian harus lakukan itu rubah x menjadi z. Seperti ini sama dz. Tapi integralnya sekarang tertutup. Nah, kalau pakai residu, ini kan 2pi residu z0. Bener apa enggak? Nah, di mana C adalah lintasan tertutup setengah lingkaran dengan jari-jari P. Kenapa kita harus milih C itu lintasan tertutup setengah lingkaran? Oke, seperti ini. Jadi lintasannya nanti seperti ini. Kenapa kita harus pakai setengah lingkaran? Kenapa enggak satu lingkaran penuh aja gini? Kan lebih mudah. Gini, tadi integral di soal itu adalah 0 sampai tak hingga. Berarti kita perlu garis ini atau kalau enggak garis ini, ya kan? Berarti nanti kita akan ketemu ini integral dari tak hingga sampai min tak hingga sampai tak hingga. Dari sini ke sini. Nah, untuk memunculkan garis itu, maka harus setengah lingkaran.
Berarti harus ada garis ini. Gimana caranya memunculkan garis ini loh. Kalau satu lingkaran penuh, ya nggak ketemu. Oke, oke, aman kira-kira. Nah, kemudian sama kayak tadi, karena bawahnya ini masih Z kuadrat plus A kuadrat, ya dirubah dulu. Caranya gimana? Ya kayak gini. Z plus IA dikali dengan Z min IA. Maka di sini N-nya berapa? N-nya sama dengan satu. Semuanya satu, ini satu, ini satu. Namanya simple pole. Kemudian dengan titik singular, singularnya gimana caranya bawah ini biar jadi nol? Berarti Z plus A sama dengan nol. Z sama dengan min IA. Yang kedua Z0 sama dengan IA. Oke, untuk menyelesaikan hasil integral di atas, langkah berikutnya adalah memilih kontur tertutup. Yang tadi, misalkan kita pilih setengah lingkaran dengan jari-jari rho. Kita nggak tahu rho itu berapa. Nanti kita buktikan dulu. Ini rho, ini min rho. Oke. Nah, asumsinya A ini lebih besar dari rho. Kenapa? Rho nanti ini pasti tak hingga. Di sini tak hingga. Min tak hingga. Karena soal tadi mengisyaratkan kita 0 sampai tak hingga sama, ya kan? Nanti dia akan ketemu dari min tak hingga sampai tak hingga dulu. Oke, sekarang gini, residunya yang dihitung apakah keduanya? Kan tadi polnya apa namanya? Titik singularnya ada dua, ya kan? Yang pertama IA, yang kedua adalah min IA. IA-nya di sini, min IA di sini. Karena yang di dalam itu hanya ini, berarti yang dihitung hanya ini aja. Tapi kalau kalian apa namanya kurvanya gini, misalkan setengah lingkarannya gini, berarti yang dihitung min I aja. Apakah hasilnya sama? Silakan dibuktikan. Saya yakin hasilnya sama. Oke, berarti yang dihitung residunya cuma yang atas saja, IA aja. Oke, selanjutnya, oke kita hitung residu IA. Ini tak taruh ke bawah lagi. Oke, residunya gimana? Ya berarti ini rumusnya kayak tadi. Rumusnya semua ini. Karena N-nya itu satu, maka tinggal masukkan rumus ini, rumus yang jadi ini tadi. Oke, kita coba ke bawah sekarang. Nah, residunya seperti ini. Residu limit Z mendekati IA, terus Z min IA, Z min Z0, cos MZ ini FZ-nya. Nah, kemudian gini, apakah ada yang bisa dicoret? Kalau langsung kalian masukkan di sini IA, di sini IA, nanti hasilnya adalah 0/0. Ini kan 0/0. Kan kalau limit kalau 0/0 itu kan nggak boleh kan. Nah, gimana caranya biar nggak 0/0? Langkah jitu-nya pakai namanya L hospital. Artinya apa? Ini kan dibagi menjadi dua. Z min IA, Z min IA dikali cos MZ gitu kan. Kemudian di bawahnya itu Z kuadrat plus A kuadrat. Seperti ini kan. Nah, bawahnya atasnya ini diturunkan, bawahnya ini juga diturunkan. Hasilnya seperti ini. Atasnya kalau diturunkan itu satu cos MZ, U aksen V, U-nya ini. Kalau diturunkan kan satu, Z itu kalau diturunkan satu, cos MZ di kenapa kok dikurangi? Hmm. Oke, ini V. Kalau diturunkan jadinya apa? Cos kalau diturunkan min sin, makanya dia muncul min di sini. Z min IA ini U, ini V aksen. V aksennya itu min sin MZ. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, jadinya IA sin MZ yang ini, cos MZ yang ini, min Z sin MZ, min Z sin MZ. Selanjutnya kalau nanti kita selesaikan, kita sederhanakan, hasilnya seperti ini. Sorry, sorry. Seperti ini dulu. Seperti ini dulu. Habis itu Z, Z-nya kita ganti dengan IA. Berarti kalau diganti,
ini Z, berarti di sini IA, I sama A ini. Kemudian Z, berarti I sama A. Kemudian yang terakhir, ini Z, IA, sin IMA. Ini sama ini bisa dicoret, tinggal cos IMA dibagi dengan 2IA. Nah, karena residunya udah dapet, ya berarti tinggal tinggal apa namanya? Solusinya, ya solusinya 2pi residunya Z0 itu kan. Oke, seperti ini. Residunya adalah cos IMA dibagi 2IA. Karena ini ada 2i, maka dicoret sama ini. Hasilnya adalah ini. Berarti cos MZ itu sama dengan Z kuadrat plus A kuadrat. DZ itu sama dengan pi cos IMA dibagi A. Nah, sekarang jawabannya sebenarnya ini udah bisa. Kalau mau dirubah ke eksponensial, baru kita rubah, nggak apa-apa. Kalau ini udah bisa jawabannya. Oke, kalau dirubah ke eksponensial, oke, ini cos IMA, ini kan eksponensial pangkat IMA, itu kan sama dengan cos IMA ditambah I sin IMA, gini kan? Habis itu I sama I hasilnya itu -1 min MA, kemudian ada cos IMA ditambah I sin IMA. Nah, realnya dari E min IMA berarti real itu yang diambil ini aja. Ini kan imajiner. Jadi cos IMA itu adalah bagian real dari E min MA. Nah, berarti ini kan ada cos. Berarti kan realnya. Berarti realnya dari E min MA. Berapa realnya? Ya tetap E min MA. Kan E min MA kan ya angka. Angka kan misalkan E min MA. E pangkat -10 kali 1. Kan angka. Angka yang real. Nah, berarti realnya ini ya tetap E min MA. Nanti hasilnya kalau dirubah ke eksponensial, hasilnya akan seperti ini. Ini. Pi per A E min MA. Oke, atau cara lainnya di sini, Anda dapat merubah cos MZ ke dalam bentuk E I theta terlebih dahulu pada soal integral. Hasilnya tetap sama nanti. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ini jam berapa? 14.20. Selanjutnya ini. Selanjutnya, oke. Yang ditanya tadi adalah integral dari 0 sampai ta hingga. Nah, sekarang eh, kan tadi kita itu nyarinya integral tertutup ya, bukan integral ta hingga 0 sampai ta hingga ya. Nah, berarti kita bisa rubah seperti ini. Konturnya ada dua, C1 sama C2. Kalau digambar tadi, seperti ini. Mana tadi? Nah, ini kan. Ini kan ada kontur satu, garis satu, sama kontur dua, ya kan? Nah, berarti integralnya boleh tak pisahkan. Seperti ini. Ini. Integral tertutupnya, ini itu sama dengan kontur satu sama kontur dua. Kontur satu itu apa? Garis lurus arah sumbu X. Berarti Y-nya itu sama dengan 0. Z-nya sama dengan X plus Y. Berarti Z itu sama dengan X kan. Y-nya karena 0. Turunan Z sama dengan turunan X. Berarti untuk kontur satu ini akan berlaku. Misalkan nih kita pakai X-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti C1 ini batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Cos MX Z-nya jadi X aja. Ini X, ini X. Nah, pada suku kedua C2 itu nilainya 0 ketika eh, lingkaran itu jari-jarinya tak hingga. Berarti integral ini C2 ini DZ itu pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena konturnya itu tak hingga, lingkaran yang jari-jarinya tak hingga, pasti 0. Oke, selanjutnya berarti tinggal yang depan aja. Yang depan aja ini.
Yang ini aja berarti. Nah, sekarang yang ditanyakan itu batasnya dari 0 sampai tak hingga. Kita bisa pecah, batasnya dari 0 sampai tak hingga, tapi dikali 2. Kenapa? Karena fungsinya adalah fungsi, apa ya, ganjil atau genap ya itu namanya. Ada yang tahu? Kalau simetris itu fungsinya apa? Misalkan yang kita bagi dua kayak gini, yang sini sama sini itu sama itu ganjil atau genap? Fungsi genap ya? Oke, fungsi genap kira-kira. Nah, karena fungsi genap, makanya 0 sampai tak hingga jadi dikali 2. Kalau dirubah, 2 ini tak pindah ke sini, jadinya adalah setengah. Terus kemudian kita udah tahu hasilnya ini tadi, yaitu Pi per A, E pangkat min MA. Oke, berarti ini jawabannya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti tak bagikan, silakan dipelajari ya. Oke, mungkin kita masuk ke soal terakhir, tapi waktunya karena nggak cukup. Saya jelaskan aja, nanti bisa dipelajari. Oke, ini penerapannya. Nah, misalkan gini, objek sebuah benda langit, lintasannya itu secara sederhana, itu rumusnya seperti ini. R sama dengan R0 dibagi 1 plus eksentrisitas dikali cos theta. Nanti kalian akan ketemu rumus seperti ini tuh sebenarnya udah ada di gaya sentral. Di mana R0 itu adalah jarak terjauhnya apelion sebuah benda langit terhadap pusat revolusinya, dan eksentrisitas adalah keelipan orbit benda langit itu. Kemudian pada teori gerak melingkar diketahui bahwa lintasan melingkarnya itu rumusnya ini. ds sama dengan RD theta. Kemudian dalam satu putaran penuh kan 0 sampai 2 pi, satu putaran itu 360 derajat, itu menjadi rumus ini. Kemudian selesaikan integral ds tersebut dengan teorema integral residu. Oke, nanti bisa pelajari. Oke, dalam ini soal ini tuh disuruh untuk membuktikan apa namanya revolusi bumi kan harusnya besarnya 365,25 hari kan. Satu tahun itu kan 365,25 hari. Dengan data-data seperti ini, nah ternyata ini pakai integral residu, nanti bisa pelajari. Nah, residunya ketemu, sorry, S-nya ini nanti ketemu ini. 2R0Pi dibagi akar 1 min epsilon 0 kuadrat. Ternyata setelah saya hitung-hitung, ketemulah 370 hari. Kenapa harus beda? Kenapa enggak 365,25? Oke, ini faktanya. Maka ada selisih 4,75 di sini. Kan harusnya kalau 365,25 ya cara apapun itu bisa. Ini kecepatan yang digunakan merupakan kecepatan rata-rata. Kan lintasannya tadi agak lonjong gini kan. Apakah kecepatannya itu kecepatan linear? Tentu tidak. Dia berubah-ubah. Nah, kemudian jaraknya yang digunakan ya jarak rata-rata. Berarti bukan jarak yang sebenarnya. Kita nggak tahu jarak sebenarnya berapa. Data kita kurang kurang apa? Kurang banyak kalau mau nyari. Saya kemarin nyoba nyari yang lebih akurat lagi, nggak ketemu sih. Nah, kemudian, nah perhitungan realnya itu nggak sesimpel gerak lurus beraturan itu. Pasti nanti percepatannya itu berubah-ubah. Makanya ini sesuai prediksi, tapi masih bisa ditoleransi lah untuk membuktikan 370 sama 365,25 itu masih cukup deket walaupun nggak deket-deket banget. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada? Aman, Mas. Oke, kita akhiri ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan manfaatkan grup itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.